Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini atau pada satu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, ketika kita hendak bepergian ke suatu tempat yang baru, tanpa alamat yang jelas dan petunjuk jalan yang jelas, maka kita akan bingung dan akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan perjalanan kita. Bayangkan ketika kita bertemu dengan persimpangan perempatan jalan, jangan lupa, lihatlah petunjuk jalannya. Apakah jalan yang akan kita tuju ke kiri, ke kanan, atau lurus ke depan? Saudara, demikianlah dalam kehidupan kita. Kadangkala hidup dan hati kita bagaikan di persimpangan jalan. Banyak alternatifnya. Banyak yang mencoba untuk mempengaruhinya. Apakah dari teman? Apakah dari saudara? Apakah dari pikiran kita? Ataupun dari perasaan-perasaan kita, ataupun dari berbagai-bagai keinginan yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Saudara, demikianlah Raja Daud pada situasi tertentu. Daud mengalami banyak pergumulan hidup. Dapat dikatakan lebih dari 50% isi hidup Daud adalah pergumulan. Masalah yang dihadapi silih berganti. Tetapi menjadi teladan bagi kita dan menjadi pelajaran utama bagi kita dalam kitab Mazmur. Kita menjumpai bahwa Daud memilih sikap. Dia pertama dan utama yang dia dengar di dalam pergumulan hidupnya, dan alamat yang tepat baginya untuk meminta petunjuk adalah Tuhan sendiri. Nah, hari ini adalah berbicara tentang doa Daud. Daud berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Agar di tengah-tengah kehidupan ini, saudara, agar di tengah-tengah banyak hal yang kita hadapi, kita belajar dari Daud untuk mencari mana yang menjadi kehendak Tuhan. Agar di tengah-tengah kehidupan dan keinginan-keinginannya adalah tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita jumpai dalam kehidupan Raja Daud, bahwa dia hanya punya keinginan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan keinginannya adalah takut akan Tuhan ketika menghadapi berbagai-bagai kehidupan yang sedang dia alami. Dia tidak mengizinkan, saudara, keinginan daging yang menguasai hidupnya, tetapi semata-mata hanya keinginan Tuhan. Ketika pun ada musuh yang sudah takluk di depannya, Daud tidak melakukan pembalasan, tetapi Daud menjaga hatinya untuk tetap menghormati musuhnya, dan dia tetap berdoa kepada Tuhan untuk takut hanya kepada Tuhan saja. Saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini menyapa kehidupan kita. Mungkin pada saat-saat ini kita berada di persimpangan jalan, tetapi hari ini kita diingatkan, marilah kita berdoa. Marilah kita bertemu dengan Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita meminta petunjuk-petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari. Maka di dalamnya kita menemukan ada banyak kebenaran. Bukan saja sekedar yang baik, karena apa yang baik belum tentu yang benar, tetapi yang benar itu pasti akan baik. Karena itu Daud menginginkan
hidupnya di dalam kebenaran. Demikian kiranya hidup kita di dalam kebenaran. Kendati pun ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi saudara, mari kita fokuskan hati kita untuk hidup takut akan Tuhan. Karena doa yang baik itu akan menghasilkan karakter yang baik. Karena itu berdoalah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Berdoalah seperti yang Daud selalu lakukan. Di dalam doanya tidak berisi keinginan-keinginan daging, tetapi doanya berisi bagaimana hidupnya berkarakter di dalam setiap pergumulannya. Demikian saudara yang kekasih, keinginan Tuhan untuk kita adalah supaya kita pun berkarakter yang baik ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah-masalah hidup. Maka doa membawa kita kepada karakter yang baik, sehingga kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, hati kita tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya penolong kami, petunjuk arah untuk perjalanan hidup kami. Karena itu firman Tuhan tidak akan membuat kami bimbang, tetapi firman Tuhan akan membuat kami menjadi melakukan banyak kebenaran dan takut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas pada hari ini. Pertolongan-Mu tidak akan terlambat, dan Engkau akan memberi kekuatan dan hikmat kepada seluruh jemaat-Mu. Ketika ada yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, dan Tuhan beri hikmat untuk menghadapinya. Ketika di dalam kesusahan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Di dalam duka cita juga Tuhan yang menolong agar tidak tersesat hatinya dalam duka cita yang dalam, tetapi Tuhan iringlah di dalam kasih dan penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur, dan biarlah kekuatan Tuhan menolong kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami dengan baik sepanjang satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.